Pernah tidak kamu terbangun jam 2 pagi, suasana hening, damai, lalu tiba-tiba mendengar suara itu, suara grok-grok-huek yang paling ditakuti semua orang tua di seluruh dunia? Suara alarm alami orang tua. Itu lebih efektif daripada jam weker manapun. Detak jantung langsung naik, adrenalin memuncak, dan tangan refleks mencari ember atau handuk. Betul sekali. Dan setelah kekacauan itu selesai, spray diganti, anak ditenangkan, muncul satu pertanyaan besar di kepala kita. Kenapa? Apakah ini salah makan? Apakah ini virus atau sesuatu yang lebih parah? Rasanya seperti jadi detektif tanpa petunjuk. Itu analogi yang tepat. Menjadi orang tua itu setengahnya memang menjadi detektif medis amatir. Tapi sebenarnya, muntah itu sendiri adalah fenomena yang menarik. Kita sering melihatnya sebagai musuh, padahal sebenarnya itu adalah penjaga. Penjaga, wah penjaga yang sangat berantakan ya. Maksudmu bagaimana? Coba bayangkan tubuh anak itu seperti sebuah benteng yang sangat canggih. Muntah bukanlah penyakit, melainkan tombol darurat. Itu adalah cara tubuh berkata, "Hei, ada sesuatu di dalam sini yang tidak beres, dan aku harus mengeluarkannya sekarang juga demi keselamatan sistem." Jadi, muntah itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan, bukan serangan. Oke, jadi itu seperti tombol eject di pesawat tempur. Tepat sekali, tombol eject. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menekan tombol itu dan kenapa? Karena pemicunya bisa sangat beragam, dari yang sepele sampai yang serius. Nah, mari kita bedah satu persatu. Karena seringkali kita sebagai orang tua bingung membedakan mana yang biasa saja dan mana yang bahaya. Paling sering kan kita dengar istilah masuk angin atau salah makan. Sebenarnya apa penyebab paling umum pada anak? Kalau kita bicara statistik, juara utamanya adalah infeksi virus, gastroenteritis, atau bahasa kerennya flu perut. Ini seperti ada pesta liar di dalam lambung dan usus anak yang disebabkan oleh virus seperti rotavirus atau norovirus. Ah, pesta yang tidak diundang ya. Betul, virus ini masuk, mengiritasi lapisan lambung, dan otak, bukan cuma perut, memutuskan untuk mengosongkan isi perut supaya virusnya tidak berkembang biak lebih jauh. Ini biasanya datang satu paket dengan diare dan demam. Tunggu, kamu bilang otak, jadi keputusan untuk muntah itu datang dari kepala, bukan perut. Benar, ada bagian di otak kita yang disebut chemoreceptor trigger zone. Itu pusat komandonya. Jadi, perut cuma pelaksana. Otak yang mendeteksi ada racun atau iritasi, lalu mengirim sinyal ke diafragma dan otot perut untuk berkontraksi kuat. Makanya muntah itu melelahkan, karena itu adalah kerja otot yang sangat intens. Masuk akal, itu menjelaskan kenapa anak terlihat sangat lemas setelahnya. Tapi selain virus, bagaimana dengan keracunan makanan? Apa bedanya? Gejalanya mirip, tapi durasinya beda. Keracunan makanan itu reaksinya lebih cepat. Misalnya, makan ayam yang kurang matang siang hari, sorenya langsung bereaksi. Tubuh mendeteksi bakteri jahat seperti salmonella, dan prioritas utamanya adalah keluarkan sekarang juga. Biasanya ini berhenti setelah racunnya keluar semua. Oke, itu yang berhubungan dengan perut langsung. Tapi saya pernah lihat kasus anak yang batuk-batuk parah lalu muntah. Itu kenapa? Kan masalahnya di paru-paru atau tenggorokan. Itu pertanyaan bagus. Ini sering menipu orang tua. Pada anak-anak, refleks muntah mereka itu sangat sensitif. Jauh lebih sensitif daripada orang dewasa. Ketika mereka batuk hebat, atau ada banyak lendir yang tertelan ke perut, itu memicu refleks gag. Perutnya merasa penuh dengan lendir. Lalu, terjadilah. Jadi dalam kasus itu, muntahnya hanya efek samping mekanis ya, bukan karena perutnya sakit. Betul, itu murni mekanis. Sama seperti kalau kita tidak sengaja menyodok sikat gigi terlalu dalam. Lalu ada satu lagi yang sering bikin panik orang tua baru. Bayi yang habis menyusu lalu keluar lagi susunya. Itu muntah atau bukan? Nah, ini area abu-abu yang sering bikin salah paham. Kita harus bedakan antara gumoh, spitting up, dan muntah. Gumoh itu pasif. Susu mengalir keluar begitu saja dari mulut, biasanya karena katup lambungnya belum kuat atau kekenyangan. Anaknya biasanya tetap senyum, tidak rewel. Itu masalah laundry, bukan masalah medis.
Masalah laundry, saya suka istilah itu. Sedangkan muntah itu aktif. Ada usaha, ada kontraksi perut, dan biasanya anaknya terlihat tidak nyaman atau menangis. Kalau muntahnya menyemprot, projectile vomiting, nah itu baru kita harus waspada. Oke, kita sudah bahas virus, makanan, dan batuk. Tapi ada tidak sih penyebab yang asalnya bukan fisik? Maksud saya, psikologis. Ada. Dan ini sering diabaikan. Stres atau kegembiraan yang berlebihan. Pernah lihat anak yang menangis histeris karena tantrum, lalu akhirnya muntah? Sering, itu bikin frustrasi banget. Sudah nangis, muntah pula. Itu karena koneksi otak dan usus good brain axis sangat kuat. Emosi yang intens bisa mengacaukan sinyal di perut. Bahkan ada kondisi yang disebut cyclic vomiting syndrome, yang sering dipicu oleh stres atau kelelahan ekstrem, mirip seperti migrain tapi di perut. Wah, jadi perut anak itu seperti barometer emosi mereka juga ya. Sangat. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih serius. Kapan kita harus berhenti menganggap ini cuman muntah biasa dan lari ke UGD? Apa tanda bahaya atau red flags-nya? Ini bagian terpenting. Kita harus waspada pada 3 hal utama. Pertama, warna. Kalau muntahannya berwarna hijau pekat, hijau empedu, itu tanda bahaya. Itu bisa mengindikasikan sumbatan di usus. Itu darurat medis. Hijau ya, bukan kuning tapi hijau. Betul, hijau tua. Kalau ada darah atau seperti bubuk kopi, itu juga tanda pendarahan. Kedua adalah dehidrasi. Ingat, musuh utama muntah bukan muntahnya itu sendiri, tapi kehilangan cairannya. Bagaimana cara cek dehidrasi yang paling gampang pada anak? Karena kalau ditanya, kamu haus nggak? Kadang mereka tidak jawab jujur. Lihat pipisnya. Kalau sudah 6 jam tidak pipis, atau pipisnya sangat sedikit dan pekat, itu tanda peringatan. Kalau pada bayi, lihat ubun-ubunnya. Kalau cekung ke dalam, itu tanda dehidrasi berat. Dan yang paling gampang, air mata. Kalau dia menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar, itu artinya cairan tubuhnya sudah kritis. Itu tips yang sangat praktis, menangis tanpa air mata. Oke, tanda ketiga, Tanda ketiga adalah sakit perut yang tidak tertahankan. Kalau anak muntah disertai sakit perut di bagian kanan bawah, dan dia tidak bisa melompat atau berjalan tegak, kita harus curiga usus buntu. wah, usus buntu pada anak itu sulit dideteksi ya karena mereka belum pintar mendeskripsikan rasa sakit. Benar. Makanya observasi orang tua sangat krusial. Tahu tidak, mendengarkan penjelasanmu, saya jadi sadar satu hal. Tubuh manusia, bahkan tubuh anak kecil, itu mesin yang sangat pintar ya. Muntah itu cara dia melindungi diri, meskipun caranya sangat tidak elegan. Sangat filosofis. Memang benar. Kita sering terobsesi untuk menghentikan muntahnya. Kita buru-buru cari obat anti muntah. Padahal, dalam banyak kasus, membiarkan proses itu terjadi selama hidrasi terjaga adalah cara penyembuhan tercepat. Kita harus belajar mempercayai kebijaksanaan tubuh anak kita. Mempercayai proses walau prosesnya bau dan kotor. Haha, ya. Dan ingat, menjadi orang tua itu bukan tentang mencegah anak sakit. Itu mustahil. Menjadi orang tua adalah tentang mendampingi mereka melewati rasa sakit itu dengan tenang. Itu poin yang indah. Karena seringkali saat anak muntah, yang lebih panik adalah orang tuanya. Anak butuh kita tenang, bukan ikut histeris. Tepat. Ketenangan orang tua adalah obat pertama bagi anak. Kalau kita panik, detak jantung mereka makin cepat, stres meningkat, dan siklus muntahnya malah bisa berlanjut. Jadi kalau nanti malam ada pendengar kita yang mendengar suara huek itu lagi, Tarik napas panjang. Ambil ember. Ingat bahwa ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang sedang bekerja. Fokus pada cairan, perhatikan tanda bahaya, dan bersabarlah. Badai pasti berlalu, walau meninggalkan cucian kotor. luar biasa. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Rasanya beban di pundak dan kekhawatiran di kepala jadi sedikit berkurang. Sama-sama. Senang bisa membantu memecahkan misteri ini. Untuk para orang tua di luar sana, kalian sedang melakukan pekerjaan hebat. Jangan lupa jaga kesehatan diri sendiri juga karena merawat anak sakit butuh stamina ekstra. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa stok cairan elektrolit di rumah. Sampai jumpa.